Yep. Oke, nanti kalau kamu mau tanya lebih detail, di unmute. Iya. Oke, saya udah record. Yes. Oke, jadi saya sebenarnya alasan terbesar saya kenapa saya join di bisnis ini adalah saya pengen, karena saya waktu itu setelah sakit saya sehat, dan sampai hari ini saya bebas clear cancer setiap 6 bulan saya tes. Jadi saya pengen menggunakan produk ini terus-menerus tanpa saya membayar. Sebenarnya itu adalah yang paling membuat saya ingin menjalankan bisnis ini, karena waktu itu saya pakai sekeluarga sekitar 5 juta sebulan. Dan saya pengen barangnya ini gratis. Jadi saya pelajarin bisnisnya, tetapi akhirnya bisnis ini menggantikan income di bisnis saya yang terdahulu di New Zealand. Akhirnya bisnis saya yang di New Zealand saya jual. Dan saya fokus ke sini karena saya pikir lebih enak bisnis ini. Kenapa? Karena membantu orang dengan tulus hati, tidak mengepush orang, dan juga membuat orang sehat produknya. Nah, produknya pun berbicara sendiri tanpa harus di-push. Jadi itu alasan saya join di Usana. Nah, mungkin ibu-ibu di sini semua punya alasan masing-masing, dan itu yang akan menjadi pendongkrak mungkin atau pendorong ketika kita menemukan mungkin nanti ada up and down dalam bisnis ini. Nah, why-nya yang harus dipegang. Jadi siang hari ini saya mulai saja, ada 6 cara untuk menghasilkan income di Usana. Saya perlihatkan dulu di sini, mungkin yang perlu diketahui ini jenis nutrisinya. Jadi sampai di sini, sampai di Fiber G, itu kita panggil dengan nama nutrisi. Nah, nutrisinya semuanya ini mempunyai 3 harga, yaitu harga retail, harga penjual langsung atau kita sebut dengan harga member, dan jika sudah menjadi member dan melakukan pembelian di hari Minggu, itu masuk namanya di dalam pembelian auto order. Pembelian auto order ini harganya 10% lebih murah dari harga penjual langsung. Jadi untuk nutrisi ini ada 3 harga. Kalau untuk Celavive atau skincare dengan oralnya yaitu odolnya, ini dari Celavive sampai di sini, ini hanya punya 2 harga saja ya. Hanya punya harga retail dan harga penjual langsung. Dia tidak mempunyai harga auto order. Jadi jangan sampai salah, kalau misalnya kita beli Celavive ini dalam bentuk auto order, poinnya bisa kita pakai untuk auto order, tetapi harganya itu tidak ada 10% lebih murah. Jadi kalau kita jual ke orang, kita bisa pakai harga retail ya, jangan pakai harga member. Sampai di situ kira-kira ada pertanyaan? Kalau mungkin nanti saya agak cepat atau mungkin ibu-ibu nggak tahu apa yang saya maksud, tolong saya dihentikan aja ya di Slack, karena ini kan kelasnya kelas kita aja, cuman kelas berlima. Jadi Bu Regi, private bank. mungkin bisa diinfokan yang auto order itu maksudnya kita untuk khusus hari Minggu atau kita besok order lagi atau gimana itu maksudnya? Ya, jadi untuk auto order itu Bu, itu di prosesnya Bu. Jadi kalau untuk auto order itu diberikan waktu dari hari Senin sampai hari Sabtu sebelum jam 12 untuk mendaftarkan barang auto ordernya. Dan hari Sabtu setelah jam 1 siang itu kan closing di seluruh dunia dan dia akan memproses seluruh barang auto order, dan barang auto order itu akan kena 10% lebih murah daripada harga member. Jadi tadi menjawab pertanyaannya Ibu, kalau saya sudah auto order, apakah saya bisa auto order lagi minggu depannya? Jawabannya bisa. Tetapi saya akan bertanya ke Ibu, apakah Ibu seorang pebisnis yang menjalankan bisnis, ataukah Ibu hanya seorang customer, atau orang-orang yang menjadi member tetapi tidak menjalankan bisnisnya. Jadi dia hanya membeli barang karena dia konsumsi barangnya saja. Nah, ada 2, Bu. Nanti kalau Ibu jawabannya adalah Ibu adalah seorang pebisnis, berarti mulai membangun bisnisnya Ibu dengan bisnis jaringan, maka saya sarankan hanya 1 kali sebulan saja 100 poin atau 200 poin. Kalau Ibu adalah seorang customer
atau orang yang hanya mengkonsumsi saja begitu saja, Ibu boleh setiap minggu untuk auto order. Sampai di situ Ibu mengerti? Ya, oke. Ya, nanti kalau nanti Ibu, saya biasanya kalau ngajar ini, saya tidak mengharapkan satu kali kelas semua mengerti. Karena dulu saya di New Zealand belajarnya setahun. Kenapa setahun? Karena setiap kali saya kesel, saya diajarin suami saya pakai bahasa Inggris dan saya belum pernah terjun dalam dunia network marketing. Jadi setiap kali diajarin saya berlinangan air mata, akhirnya kesel, nggak jadi belajar lagi gitu ya. Sampai mungkin sekitar setahun baru saya ngerti. Benar-benar hatam gitu ya istilahnya, itu setahun. Jadi ini kita pelajari pelan-pelan, recordingnya juga akan saya berikan kepada ibu-ibu setelah ini ya. Oke, nah tadi terus saya lanjutkan ada welcome pack di sini ibu-ibu. Jadi welcome pack ini ada 4 ya, masing-masing ada 5 kategori, masing-masing poinnya itu ada di sini dan harganya ini. Nah kalau ditanya harga paket ini adalah harga paket di mana pembelian pertama yang hanya dilayani untuk pembelian pertama. Jadi kalau ibu-ibu udah beli barang, terus nggak beli paket, mau beli paket itu sudah tidak bisa lagi. Jadi harus diputuskan pada saat pertama kali join, mau beli paket atau tidak. Kalau tidak beli paket, maka ini tidak usah dilihat lagi harganya, karena tidak berlaku ya. Jadi hanya berlaku untuk pembelian pertama kali saja. Kemudian di bawah sini ada perlengkapan bisnis, yaitu alat-alat prospek dan tools. Ibu-ibu bisa lihat di sini kalau misalnya kurang apa yang diberikan di dalam starter kit. Nah, ibu-ibu bisa lihat di sini ya. Baik, sekarang saya mulai dengan cara pertama. Jadi ini ada 6 cara menghasilkan income. Mungkin nanti ibu-ibu ketika saya tulis, nanti ibu-ibu di rumah juga bisa nulis ya. Jadi saat saya buat lingkaran, ibu-ibu juga buat lingkaran gitu ya. Jadi nanti ini bisa kita duplikasikan kepada tim kita yang masuk kalau ibu-ibu menjalankan bisnisnya. Nah, ini 6 cara untuk menghasilkan income. Oke. Cara pertama adalah yang namanya retail. Oke, di retail ini adalah bagaimana sih persyaratannya kita bisa menghasilkan income. Income pertama ini persyaratannya ketika ibu-ibu menjadi member dengan hanya saja Rp110.000, ibu-ibu sekarang sudah bisa masuk menjadi member Yusana. Tetapi inilah yang akan membedakan orang-orang yang akan mempunyai bisnis dan orang-orang yang tidak mempunyai bisnis, berarti orang-orang yang hanya konsumen saja. Nah, saat ini ada promo. Dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni ada promo untuk bebas membership atau bebas 110.000. Syaratnya adalah dengan membeli minimal 1 produk atau dengan membeli minimal 1 business center paket, 1 paket business center. Nanti 1 paket ini akan mendapatkan tiket untuk di training oleh Yusana sebesar Rp5 juta. Tiketnya tidak bisa diuangkan. Kalau ibu-ibu beli yang 3 business center, nanti ibu-ibu akan diberikan 2 tiket untuk menghadiri training ini. Training ini hanya dilakukan di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Jadi belum ada di Semarang. Kalau mau ikut training berarti harus di Jakarta. Oke, jadi ini retail. Cara retail ini saya contohkan, ambil saja Sales and Sales. Ini adalah Sales and Sales ini adalah main basic produk utama kita yang kemarin sempat kosong selama 2-3 minggu karena banyaknya orang di pandemi COVID ini mengkonsumsi vitamin Sales and Sales ini. Jadi saya contohkan aja Sales and Sales. Saya singkat sell. Ya. Sales and Sales ini ada harga retail, ada harga penjual langsung, saya singkat PJ. Ada harga auto order, saya singkat AO. Ya. Jadi retailnya di situ kalau ibu-ibu lihat 936.000. Kemudian harga penjual langsung atau harga member
ini adalah 780.000. Kemudian ada harga auto order, ini harganya 702.000. Oke, jadi kalau misalnya kita beli pas hari Minggu, pesan barangnya, kemudian barangnya diproses di auto order di hari Minggu, kita dapat dengan harga 702. Kalau kita jual ke orang, harga retail, kita dapat sekitar 235.000 per satu sel essentials, keuntungannya, profitnya. Oke, tetapi kalau kita misalnya teman saudara kita nih mau beli sel essentials, terus kemudian misalnya orang tua ya, orang tua nggak akan kita kasih, saudara mungkin ya, kita kasih harga member kita, ini kita akan keuntungannya 10%, jadi kita dapat 78.000 keuntungannya. Tetapi misalnya, kalau kita kehabisan barang, dan kita harus beli di hari biasa, bukan di hari Sabtu Minggu, dengan harga auto order, berarti kita beli dengan harga member karena kita menjadi seorang member. Dan kita jual dengan harga retail, ini sekitar Rp153.000 keuntungannya. Ya, jadi itu harga retail. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin bertanya, Ibu-ibu? Ini berlaku hanya untuk, tadi auto order, hanya untuk nutrisi saja. Bagaimana dengan Selafif-nya? Jadi Selafif-nya itu, kalau ibu-ibu beli di harga, misalnya makeup remover, 365.000, ibu beli dari Yusananya dengan harga member. Nah, untuk retailnya ibu jual 438.000. Disitulah keuntungannya. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjut lagi ke komisi yang kedua. Komisi kedua ini adalah komisi di mana kita membangun jaringan. Di komisi kedua, ketiga, kelima, dan keenam, inilah yang dinamakan passive income. Passive income itu apa? Mungkin yang belum tahu passive income, di mana ketika kita membangun bisnis ini, nanti ada suatu saat di mana bisnis ini bisa berproduksi sendiri tanpa kita. Istilahnya kalau kita mau berliburan 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dia akan tetap menghasilkan. Tetapi tentunya dihasilkan dari kerja keras kita di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Biasanya kalau kita mau bangun solid income, itu kita kerjakan dengan serius, di 3 tahun pertama sudah bisa menghasilkan solid income. Solid income itu ya tergantung berapa yang kita inginkan. Di Yusana tidak ada target oleh perusahaan untuk misalnya untuk mencairkan bonus, kamu harus kejar berapa ribu poin. Nah, itu tergantung kita sendiri. Kemudian kamu harus tupo atau auto order baru bonusnya keluar gitu ya per bulan. Nah, di Yusana itu kita dibayarkan per minggu. Jadi kita tuponya sebulan sekali, sementara kita tupo minimal 100 atau 200 poin. Dalam bulan itu setiap minggunya kalau ada poin yang mengisi minimal 125 kiri dan 125 kanan, maka kita akan cair ya. Komisi kita akan masuk ke dalam bank account kita. Oke, jadi nomor 2 ini adalah komisi mingguan. Atau kita sebut dengan weekly commission. Oke. Nah, komisi mingguan ini ada perbedaannya, yaitu perbedaannya di mana ketika kita membeli 1 business center atau kita membeli 3 business center. Oke, 1 business center itu gambarnya seperti begini. Kita mempunyai 2 kaki. Kaki di sini dan di sini. Ini gambarnya seperti ini. Untuk membeli 1 business center, ini harus ada 200 poin. Kita ngomongnya dengan poin, ibu-ibu, bukan dengan uang, karena kita mempunyai license untuk berbisnis di 27 negara. Kalau dihitung dengan kurs, nanti membingungkan, jadi semuanya dihitungkan dengan poin. Dari poin kemudian dikurskan menjadi dolar dan menjadi rupiah. Nah, ini versus 3 business center.
3 bisnis center ini adalah 400 poin atau sekitar 10.700.000. Sekitar 10.700.000 kalau ibu-ibu membeli paket. Kalau di sini sekitar 5.250.000, ada 5.350.000 kalau ibu-ibu membeli paket. Gambarnya itu seperti begini. Jadi ini satu adalah ya, atau biasanya saya bulat-bulatin. Ini satu, ini misalnya Regina 1, misalnya Cidebi. Cidebi punya 3 bisnis center, ini Cidebi 1, Cidebi 2, Cidebi 3. Jadi istilahnya kita mempunyai bank account ada 3. Kalau di sini hanya 1. Nah, sebelum saya lanjut bagaimana caranya, saya mungkin ingin sharing kunci sukses di bisnis Yusana. Biasanya ada orang tanya, biar cepat bisnisnya jalannya seperti apa. Nah, pertama-tama kita harus punya fondasi yang sangat kuat, yaitu fondasi dari 3 bisnis. Jadi kuncinya adalah mempunyai 3 bisnis center dan mempunyai status PPPS, Premier Platinum Pay Setter, atau kita sebut dengan Platinum. Nanti saya akan bahas Platinum di penghasilan nomor 3. Sekarang saya membahasnya di penghasilan nomor 2, yaitu 1, kita harus mempunyai 3 bisnis center. Ini yang paling teratas, ini yang paling mentok. Kalau ingin mempunyai bisnis yang cepat jalannya, fondasinya yang paling kuat adalah 3 bisnis center dan platinum. Oke, sekarang kita masuk. Saya ingin memberikan perbedaan antara 2 bisnis ini. Tetapi saya ingin memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya cara kerjanya. Nah, saya akan mulai dengan 1 bisnis center. Jadi 1 bisnis center ini saya akan mengandaikan ada 4 orang yang masuk ke dalam bisnis kita. Ada A, saya inisialkan saja ya, A, B, C, D, E. A, B, C, D, sorry. Ada 4 orang ini. Nah, si A ini join nantinya, kita ilustrasikan saja ya. Jika si A ini join dengan 200 poin, si B join dengan 400 poin, si C join dengan 400 poin, dan si D join dengan 200 poin. Oke. Nah, sekarang coba kita masukin di 1 dan 3. Kalau di 1 adalah seperti ini. Oke, saya punya hanya 2 kaki saja, kiri dan kanan. Misalnya si A join, ini A join 200. Oke, ketika dia join 200 poin, saya mendapatkan 200. Ini bisa Anda kategorikan seperti diri ibu-ibu ya. Tapi ini misalnya saya contohkan saya, oke. Kemudian ini saya punya, jadi ini Regina 1. Oke. Kemudian si A ini join 200, saya dapat 200. Namanya juga komisi mingguan, berarti kita hitungannya per minggu ya. Jadi andaikan 4 orang ini masuk per minggu. Oke, terus kemudian si B masuk, B ini masuk 400 poin. Di sebelah kiri, sebelah kanan saya dapat 400. Kemudian si A punya 2 kaki juga ya. Saya masukkan lagi si C. C di sini 400 poin. Saya harus milih di salah satu karena saya cuma punya 2 kaki ya, saya taruh di bawahnya si A. 400 poin ini akan memberikan si A 400 poin juga di sebelah kiri, dan saya juga di sebelah kiri. 400. Kemudian si B, si D saya taruh di bawahnya si B. D ini dia join 200 poin. B dapat 200, saya dapat 200. Nah, ini saya ilustrasikan dengan poin yang kecil ya, Bapak Ibu. Nanti poinnya ini akan, karena kan ini sistem duplikasi. Kalau orang suka produknya, orang ingin menjalankan bisnisnya, kita menduplikasikan, poinnya akan terus poinnya akan terus bertambah. Ya, jadi ini contoh kecil saja. Oke, sekarang jadi sudah 4 orang masuk. Nah, setiap hari Sabtu jam 1 siang, itu semua di seluruh dunia closing marketnya, tutup.
Dan dia akan menghitung apa yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oke, sekarang di sebelah kiri dan sebelah kanan kita punya 600 dan 600. Cara menghitungnya adalah dilihat angka yang paling terkecil. Angka yang paling terkecil itu, angka yang kebetulan ini sama ya, ada 600, 600, maka angka tersebut kiri dan kanan kita samakan. Bukan ditambahkan, tetapi disamakan. Ini 600, ini 600. Jadi disamakan, nantinya ini akan menjadi 0 setelah disamakan, dan kita hitung berapa penghasilan kita minggu itu. Jadi di saya nomor 1 ini ada 600, ini diambil ya, disamakan, dikalikan dengan 20%. Ini sama dengan 120 US dollar. US dollarnya ini kita kalikan dengan 13.800. 1 US dollarnya dihargai 13.800. Nah, perlu dicatat ibu-ibu, memang saya tahu dolar hari ini hampir tembus 17.000 mungkin ya, udah tembus 17.000, tetapi ini kita lihat dolarnya dari Yusana masuk 5 tahun yang lalu. Pada saat 5 tahun yang lalu, Yusana itu masuk dolarnya itu masih 12.300. Dia sudah bayar kita 13.800. Jadi memang dengan epidemi COVID ini dolar naik, tetapi kita tetap dolarnya dihitung 13.800. Ini yang masuk di dalam rekening kita adalah Rp1.656.000. Oke. Nah, ini adalah dari 1 bisnis center. Saya akan memperlihatkan sekarang 3 bisnis center dengan 4 orang yang sama. Nah, saya gambar dulu 1 bisnis centernya, 3 bisnis centernya. Ini 1, saya 1, saya 2, ini saya 3. Oke. Nah, sekarang seperti ini bentuknya. Kemudian si A masuk join dalam bisnis kita, dalam bisnis saya. Si A tadi join 200 poin. Toko saya nomor 2 dapat 200. Toko saya nomor 1 dapat 200 dengan catatan. Bisnis saya nomor 1, 2, dan 3 itu aktif. Ya, dengan catatan seperti itu. Kemudian si B tadi saya taruhnya di sebelah kanan. Di sini. Jadi saya juga mau taruh di sebelah kanan nomor 1 saya. Saya taruh di bawahnya nomor 3, si B, join 400 poin. Maka nomor 3-nya ini dapat 400, nomor 1-nya ini dapat 400. Oke, kemudian si C tadi saya taruh di bawahnya si A. Tapi karena saya masih punya kaki yang kosong, saya mempunyai 4 kaki, saya taruh si C di sini 400 poin. Dia naik ke sini 400 poin, ke nomor 2 kanan saya, dan naik ke nomor 1 kanan 400 poin. Kemudian si D tadi join 200, saya taruh di nomor 3 kaki dalam saya, kaki kiri. Si D ini 200. Naik ke atas sini 200. Nah, hari Sabtu sekarang seperti ini. Di nomor 1 saya ada 600 dan 600. Tadi disamakan berarti hasilnya 600. Di nomor 2 saya ada 200 sama 400. Karena saya menyamakan dengan yang paling kecil, berarti saya ambil 200, ini jadi 0. Ini akan sisa buat minggu depan jadi 200. Saya ambil 200-nya ya. Kemudian yang bisnis center nomor 3 saya samakan juga 200. Ini 0, ini jadi 200.
Nomor 3 saya juga 200 ya. Ini saya tambahkan 1.000 dikalikan dengan 20%. Hasilnya adalah 200 US dollar atau dikalikan dengan 13.800. Hasilnya adalah Rp2.760.000. Oke. Jadi dari 4 orang yang sama, kalau saya punya 3 business center, itu saya akan menghasilkan lebih banyak. Dibandingkan jika saya mempunyai 1 business center, saya dari 4 orang yang sama, saya cuma dapat 1.656.000. Oke. Nah, saya mungkin ingin memperlihatkan, mungkin ini kecil untuk saat ini, tapi si A ini nanti akan berkembang, si C ini akan berkembang, D akan berkembang, B akan berkembang. Kalaupun mereka tidak berkembang, kalau kita dapat orang lagi, kita taruh di bawahnya yang kurang berkembang, sehingga mereka akan dapat manfaatnya, ya, manfaat bonus poinnya, maksud saya. Oke, nah ini mungkin kecil untuk contoh saya saat ini, tapi kita jangan lihat kecilnya, tapi kita lihat bagaimana sih next-nya. Oke, jadi misalnya next-nya itu seperti ini. Sorry. Nah, 1, 2, 3. Kalau kita punya 3 business center tersebut, tadi kita isi orang ya di sini ya, di bawahnya sini. Ya. Nanti kalau dari bawah sini akan menghasilkan poin, siapapun itu mungkin kita nggak kenal lagi ya kalau bisnis kita sudah terlalu besar. Orang-orang di bawah, tetapi setiap kali mereka membeli barang, mereka melakukan bisnis, semua poinnya naik ke kita. Kalau suatu saat ada poin dalam 1 minggu, 5.000 kiri, dan 5.000 kanan. Suatu saat ada nih poin masuk dari bawah kiri dan kanan kita 5.000 kiri, 5.000 kanan. Kita akan mendapatkan 1.000 US dollar atau 13.800. Kita akan mendapatkan title Silver Director. Kalau dihitung dengan uang berapa sih? Ini sekitar 125 juta, ini sekitar 125 juta omsetnya. Jadi dua-duanya ini 250 juta. Kemudian kita akan mendapatkan title Silver Director dan kita diberikan oleh Yusana 1 business center tambahan. Jadi business center nomor 4. Oke. Nah, bisnis center nomor 4 ini akan menghasilkan, kalau dari bawah sini kita taruh orang, dari bawah sini taruh orang, misalnya dari bawah sini ada 1.000 poin, dari bawah sini ada 1.000 poin, misalnya ya. Ini 2.000 poin ini kan naik ke nomor 3, jadi 2.000, ke nomor 1 jadi 2.000. Jadi kita sudah bisa mendapatkan di nomor 4, income di nomor 4, income di nomor 3, dan income di nomor 1. Oke, kemudian dia kalau ada 5.000 kiri, 5.000 kanan lagi, kita dapat toko nomor 5. Saya taruh sini. Terserah ibu-ibu mau taruh di mana. Oke, kemudian saya dan tim saya bentuk jaringan lagi. Setiap kali ada poin masuk di sini, dan 1.000 dari bawah, 1.000 dari bawah. Ini naik ke sini 2.000, naik ke sini 2.000. Jadi kita ada penghasilan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 5.000 kiri, 5.000 kanan lagi kita mendapatkan nomor 6. Ya. Di center nomor 6 saya taruh ke sini misalnya. Dan seterusnya, 7. Misalnya ya, terserah ibu-ibu mau taruh di mana. Tapi disinilah yang namanya passive income dan makin banyak kemudian bisnis center ibu-ibu. Semakin banyak bisnis center, semakin banyak banknya kita istilahnya.
Nah, kita tidak bekerja sendirian, kita bekerja sama bersama tim. Sehingga kita akan dibantu oleh tim. Seperti contohnya hari ini Cik Debbie mengundang ibu-ibu mungkin yang belum 100% melihat bagaimana bisnisnya, saya yang ajarkan. Nanti ini kan anggotanya tim Cik Debbie gitu ya, timnya Cik Debbie. Begitupun dengan ibu-ibu kalau sudah mempunyai tim sendiri nanti bisa diajarkan oleh Cik Debbie, bisa diajarkan sama saya dan sebagainya. Tapi at least kita membangun suatu omset untuk masa depan. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin bertanya? Nggak ada, Bu Re. Kalau enggak, iya, siap. Saya lanjut lagi ya. Kalau enggak, sekarang saya mau masuk ke bagian auto order. Mungkin saya pakai yang lain, biar ibu-ibu ngerti ya. Nah, auto order. Auto order itu fungsinya untuk mengaktifkan bisnis kita. Di Usana, ketika kita mempunyai bisnis, kita tidak dipaksakan untuk berbisnis. Kita misalnya sudah mempunyai bisnis center, tapi tiba-tiba kita, aduh saya nggak mau dia menjalankan bisnis ini, saya cuma mau menggunakan produknya, it's okay. Bisnisnya kita tetap di situ dan tidak pernah ada matinya kecuali kita resign. Ya. Kecuali kita yang keluar dari bisnis. Contohnya yaitu satu bisnis center. Satu bisnis center ini untuk mengaktifkan, setelah kita membeli ya, setelah kita membeli satu bisnis center ini, 28 hari ke depan dia aktif. Tetapi setelah 28 hari ke depan, kita harus mengaktifkan bisnis kita. Yaitu contohnya, ini, bisnis center nomor 1 ini, bagaimana cara mengaktifkannya adalah dengan membeli minimal 100 poin. Minimal. 100 poin ini harganya berapa? Sekitar 2,2 sampai 2,5 juta, tergantung apa yang kita beli. Oke. Nah, bagaimana dengan 3 bisnis center? Kalau 3 bisnis center, untuk mengaktifkannya, ini kan ada 1, 2, 3. Ya. Jadi tadi 1 ini adalah 100 poin. Oke. Nomor 2, 3, misalnya, dan 4, misalnya kita punya di sini 4, kita punya di sini 5, kita punya di sini 6, kita punya di sini 7, ya. Cukup hanya mengaktifkan 2 ini saja. 2 ini adalah 100 poin ya. Jadi 2 ini adalah 100 poin. Sekitar sama 2,2 sampai 2,5. Jadi dua-duanya ini kalau kita aktifkan sekitar 4,5 sampai 5 juta tergantung barang yang kita pilih. Ketika dia aktif 1, 2, 3, maka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya juga akan aktif. Nah, sekarang, setiap bisnis center ini mempunyai potensial penghasilan 13.800.000 dalam waktu 1 minggu. Jadi kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan semuanya terisi, maka potensial income kita 13.800.000 dikalikan 7 per minggu. Nah, kalau 13.800.000 dikalikan 7, itu sudah melewati 5 juta ya, sedangkan auto order kita ini adalah per bulan. Dan kita dibayarkan per minggu. Jadi kalau kita sudah memenuhi kewajiban kita untuk mengauto orderkan, kita mempunyai kesempatan dalam 4 minggu itu menghasilkan income di Usana. Caranya bagaimana adalah sharingnya harus getol. Jadi setiap minggu orang bisa merasakan produknya, mungkin mereka join mau jadi customer atau mau jadi pebisnis, siapapun itu yang membeli produk di bawah kita akan masuk ke kita. Ya. Sementara kita mengaktifkan bisnis center kita. Kalau kita nggak aktif, berarti nggak bisa. Ya. Jadi ini untuk auto order. Auto order 1 bisnis center 100, auto order 3 bisnis center 1, 2, 3 ini dua-duanya ini adalah 200. Jadi kayak misalnya penghasilan, let's say penghasilan Diamond Director ya. Seorang Diamond Director itu penghasilannya adalah 55 juta per minggu. Kalau dikali 4, 1 bulan mereka menghasilkan 220 juta.
Tetapi modal mereka untuk mengaktifkan hanya 5 juta per bulan. Nah, disinilah yang namanya passive income. Jadi waktu itu tadi saya sharing mengenai kenapa saya dalam bisnis ini, saya pengen mempunyai atau barang, waktu itu saya pikir-pikir, saya masih ingat banget, saat itu saya mandi ya, saya udah dinyatakan sehat, kemudian saya masih menggunakan produk Yusana ini. Tetapi saya waktu itu kalau di kamar mandi banyak nih pemikiran-pemikiran saya kalau saya lagi mandi. Salah satunya adalah gimana ya saya mendapatkan suplemennya saya suka. Saya takutnya kalau saya misalnya nanti berhenti terus saya makan sembarangan dan sebagainya, itu kan kanker bukan dibilang saat udah pergi terus ya. Tapi kalau lifestyle kita nggak benar bisa datang lagi gitu. Jadi saya amannya dan senangnya memakai produk Yusana. Nah, waktu itu saya memikirkan bagaimana caranya 5 juta ini bisa tercover oleh bisnis saya. Apa yang saya hasilkan dari bisnis. Jadi akhirnya saya terjun. Nah, hari ini memang benar-benar saya cuma punya modal setiap bulan 5 juta, tetapi penghasilan saya dapatkan berkali lipat dari itu. Jadi itulah waktu saya lihat visi misi ke depan saya, dari yang sekecil ingin menghasilkan 5 juta per bulan untuk mengcover vitamin saya, menjadi saya akhirnya membuat suami saya tidak bekerja. Jadi saya memilih suami saya bekerja bersama-sama di Yusana dan juga bekerja dari rumah sehingga anak kita bisa mendapatkan bisa melihat kita setiap hari di rumah. Jadi itu adalah salah satu visi saya untuk terjun dalam bisnis ini, dan 3 bisnis saya lainnya di New Zealand sudah saya jual semua karena saya lebih suka untuk berpenghasilan sementara bersama dengan anak dan suami saya di rumah. Jadi disinilah kelihatannya kalau mungkin orang cuma mau tanya Bu Re. Boleh, silakan. Itu kan tadi kalau untuk yang 3 business center kan harus aktif semuanya. Nah, itu kan dalam 28 hari harus aktif gitu kan. Nah, itu ditentukan mulai dari kapan, terus masing-masing berarti 1, 2, 3 itu harus 100 poin semua, dan tanggalnya berarti mungkin kalau misalnya beda-beda nih. Misalnya katakanlah kakak saya ikut di nomor 3, terus saya sama suami di nomor 1 dan 2 misalnya ya. Nah, terus itu tanggalnya kan mungkin kan beda-beda kan masuknya kan. Nah, itu hitungnya berarti sendiri-sendiri atau gimana ya, Bu Re? Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali, Cing. Jadi gini, Ci, jadi ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3 kayak gini ya. 1, Bukan 2, saya, 3. Bu Re. Ketika kita membeli 3 Oh, sorry. Tadi siapa ya? Tanti, Bu Re. Tadi. Oh, oke. Iya, Ibu Tanti. Oh, ya, maaf. Ya, jadi gini, Bu. Tadi kan kalau saya beli 3 bisnis center itu Regina 1, Regina 2, Regina 3. Ini milik saya semua. Jadi bukan milik kakak saya atau siapapun itu. Kalau mereka masuk, Bu, nanti mereka akan masuk di sini. Di sini, atau Ibu mau tempatkan di sini atau di sini terserah. Tetapi yang 3 ini adalah atas nama saya sendiri. Nah, kemudian auto ordernya itu ada tanggalnya. Tadi saya lupa sebelum saya masuk ke bisnis yang nomor 3, saya akan perlihatkan tanggal auto order dari kalender ini, Bu. Oke, jadi misalnya, saya perbesar aja, kita sekarang di bulan April. Ini jelas ya, bulan Aprilnya. Nah, misalnya Ibu Tanti join hari ini. Hari ini itu April tanggal 7. 8. Oke. April tanggal 8 ini di warna kuning, Bu. Auto ordernya Ibu adalah 28 hari ke depan. Kita lihat lagi di bulan Mei yang warna kuning. Jadi, auto order itu setiap hari Minggu. Nah, warna kuning di hari Minggu ini tanggal 3. Sehingga Ibu Tanti harus men-setup auto ordernya sebelum tanggal 3.
Atau terakhir itu hari Sabtu tanggal 2 jam 12 siang. Nah, kalau Ibu Tanti sudah masuk dalam bisnis ini, nanti Cik Debbie bisa untuk bantu melihat kapan sih tanggal masuknya. Atau kapan tanggal auto order berikutnya. Sampai di situ, Ibu mengerti? Iya, jelas. Jelas. Kemudian Bu, tadi untuk 3 bisnis center itu tidak harus 200 poin Bu. Jadi saya balik ke sini lagi. Oke, jadi seperti ini. Nomor 1 ini harus aktif ya kalau Ibu mau berpenghasilan, ini 100 poin. Kalau Ibu punya 3 bisnis center, dan misalnya nih, Ibu bilang, aduh saya sanggupnya mungkin bulan ini cuma 100 poin aja nomor 1. Berarti yang 2, 3, 4, kalau misalnya Ibu punya 5, 6, 7 gitu ya, misalnya punya 7 bisnis center, ini semuanya akan tertutup, Bu. Jadi semua poin yang masuk dari bawah akan masuk ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan dari bawah Ibu. Tetapi dia tidak akan numpang lewat, dia tidak akan nyangkut di nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau Ibu misalnya, saya mau aktifin lagi aktifin aja lagi Bu. Nanti dia, sorry ini tadi saya coret pakai pulpen ya. Nanti dia akan aktif, jadi dia akan terbuka semuanya begitu Ibu menyalakan 100 poin tadi. Gitu. Kira-kira Ibu Bure, mengerti? mau tanya Bure, yang kayak gitu kan 100. Lah terus 100 yang satunya lagi itu harus apa? Harus barengan itu juga apa bisa minggu depannya apa gimana? Bisa. Jadi gini, sebenarnya kalau nyalakan 200 itu kita nggak perlu pusing untuk ingat-ingat lagi auto ordernya kita ya, karena auto ordernya kita cuma 1 kali sebulan 200 poin, udah. Tapi kalau mau misalnya ya, saya kasih lihat dulu tanggalannya. Misalnya bisnis center 1 mau dibayarkan minggu ini nih April yang di tanggal 5. Oke, kemarin sudah terbayarkan. Terus untuk menyalakan 2 dan 3 di tanggal 12 boleh. Berarti 1 bulan, ingat ada autornya ada 2 kali. Di zona kuning dan zona merah. Zona kuning, zona merah. Zona kuning, zona merah. Yang zona kuning itu berarti bisnis center satunya. Yang zona merah berarti bisnis center 2, 3, dan seterusnya. Saya biasanya langsung aja, jadi saya cuma ingat 1 tanggal aja di mana auto order saya pada tanggal tersebut 200 poin untuk menyalakan semua bisnis center saya. Masih bingung Gitu. Bu saya. Nggak pernah ikut MLM soalnya. Iya, dulu Gimana ini nggak ngerti Bu. adalah MLM nomor pertama saya. Jadi tadi saya kasih tahu saya belajarnya pakai air mata. Bure, Karena belajar Bure, ini teman saya Tanti dan Heni itu bankers Bure, sama dengan saya dulu. Jadi ini sebetulnya ini semuanya marketing Bure. Tapi karena kita nggak pernah di bisnis network marketing, makanya memang agak sulit mencernanya Bure. Jadi mohon pelan-pelan ya Bure untuk menerangkannya. Nanti kalau terlalu cepat saya dikasih tahu biar pelan-pelan ya. Saya ulangin lagi ya, nggak apa-apa. Ini kita pengulangan pelan-pelan gitu ya. Dan saya kalau misalnya terlalu cepat boleh dikasih tahu gitu ya. Jadi misalnya ini tadi saya punya 3 bisnis center ya. 1, 2, dan 3. Oke, jadi tadi ini 100 poin. Ini untuk menyalakan bisnis center 1 ya, 100 poin. Maaf Bure, mungkin Jadi dikasih tanggalnya sekalian mungkin jadi bisa tahu nih tanggal misalnya bisnis center 1, 2, 3 ini tanggal berapa, terus nanti harus aktif tanggal berapa kalau misalnya nggak aktif, terus diaktifkan lagi, bisanya tuh tanggal berapa gitu, mungkin dikasih contoh gitu lebih jelas Bure, makasih. boleh. Jadi saya pakai tanggalan ini ya, mudah-mudahan ini semuanya punya nggak di rumah ya.
Jadi nanti ini tanggalannya kita, di mana bukan tanggalan biasa. Jadi jangan ikutin karena kita semua tanggalan per 28 hari. Oke, jadi misalnya saya kasih contoh ya. Bulan April. Jadi bulan April hari ini masuknya tanggal 8. Berarti ingat dulu zonanya zona kuning. Oke. Nah, auto order berikutnya, tanggal 8 ya. Saya tulis tanggal 8. Jadi misalnya saya contohkan dulu satu, bentar saya ambil penghapus dulu ya. Ci Debi punya aku kemarin tanggal berapa ya, Ci? Gimana, Tanti? Punya aku kemarin tanggal berapa ya, Ci, masuknya? Begini, Tanti. Kebetulan punya Tanti baru mau diposting. Jadi belum ada tanggalnya. Kenapa Cik Debi nggak posting? Nanti Bure yang akan menjelaskan karena ada waktunya 56 hari ya, Tanti. Oke, thank you. Ya, jadi jangan, saya pengennya jangan dulu diposting sebelum nanti lihat yang 56 hari ya. Sebentar. Jadi, misalnya ini kan 100 poin ya. Terus yang 2, 3 ini, 2 dan 3 ini nggak bisa 50 poin nggak bisa. Jadi bisa langsung 100 poin. Oke, jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kita masuk, misalnya hari ini diposting ya, misalnya hari ini setelah Ci paham, hari ini diposting Ci masuk tanggal 7 April. Auto ordernya Ci adalah, atau ordernya Ibu Tanti adalah 7 April ya. Tanggal 7 April berarti warna kuning. Auto ordernya Ibu tanggal yang warna kuning juga tetapi yang hari Minggu, berarti tanggal 3 Mei. Oke. Jadi ini berlakunya sampai tanggal 3 Mei 2020. Kemudian tanggal 3 Mei ini kan diproses nih auto ordernya. Setelah dibayarkan di minggu ini, pokoknya pembayaran harus lunas sebelum tanggal 9. Biar poin-poinnya kalau ada poinnya ya, tidak hangus. Nanti dia akan mengcover, kalau dibayar dari tanggal 4, dia akan mengcover sampai dengan tanggal 30. Tanggal 30 ya, hari Minggu. Berarti auto order berikutnya adalah tanggal 30 Mei 2020. Oke. Tanggal 30 Mei 2020. Bulan Juli tanggal berapa? Oh, belum ya. Ini warna kuning lagi masih di bulan Mei tanggal 28 Juni. Berikutnya adalah tanggal 26 Juli. Berikutnya adalah tanggal 23 Agustus. Berikutnya adalah tanggal 20 September. Jadi nanti akan diberikan kalender seperti ini. Saya biasanya minta untuk dipasang di kulkas. Jadi biar bisa tahu zonanya zona apa. Nah, lebih gampangnya lagi, Bu Tanti, nanti kalau Bu Tanti mau menyalakan 200 poin, ini sebaiknya satu tanggal aja. Jadi dua-duanya dibayarkan satu tanggal ini. Atau kalau misalnya Ibu mau tanggalnya terpisah, 2 minggu. Jadi 2 minggu beli 100 poin, di minggu ketiga beli 100 poin. Tapi Ibu harus lihat bahwa ada 2 warna ya, ada 2 warna tanggal gitu. Sampai di sini kira-kira sedikit mengerti? Iya. Misalnya berarti gini, saya harus mengaktifkan yang 1, 2, 3 itu masing-masing total 200 poin gitu kan ya, Bu? 200 poin. Betul. Itu berarti kan pokoknya sampai sebelum tanggal 3 Mei saya harus ada auto order gitu kan? Iya, jadi nanti kan Ibu masuknya misalnya ya kita ambil contoh hari ini tanggal 7, ini akan mengcover sampai tanggal 3. Tanggal 3 ini Ibu bayar, kalau ingin mengaktifkan 3 bisnis center ini, Ibu bayar 200 poin di tanggal 3.
Kemudian di tanggal 30 Ibu bayar juga 200 poin lagi gitu. Nah, kalau misalnya Bu tanggal sampai tanggal 3 saya cuma mengaktifkan 100 poin aja. Terus nanti setelah tanggal 3, misalnya tanggal 4 Mei, itu saya mengaktifkan 200 poin. Itu berarti kan yang pertama aktif cuma 1 aja. Terus yang kedua, Betul. yang kedua berarti semuanya aktif lagi gitu. Terus untuk poin-poin yang sekali. sebelumnya, Jadi tadi ya ilustrasi. Yang poin-poin sebelumnya berarti kalau misalnya saya jadi nggak ilustrasinya aktif, begini. atau gimana Bu? Iya, betul. Nah, kita contohkan ya Bu ya. Misalnya Ibu udah berbisnis, sudah ada orang-orang di bawah Ibu ya. Kemudian di sini ada 200 poin, di sini ada 400 poin misalnya. Oke. Terus di sini misalnya ada 200, di sini 200, di sini 1000, di sini 200 misalnya ya. Oke. Terus misalnya Ibu bilang saya mau mengaktifkan 100 aja dulu. Nah, 200 poin ini itu hangus, Bu. Kalau Ibu nggak aktifkan. Oke. Jadi ini hangus. Ini kan tertutup. Jadi ini hangus. Ibu cuma punya ini. Ketika Ibu bulan depannya lagi nyalakan 200 poin, ini terbuka lagi. Dia siap menampung poin-poin yang minggu itu atau minggu itu dan 28 hari ke depan berikan. Ya, jadi kalau misalnya ada poin di situ masuk, dia akan nyantol di sini, Bu. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke. Nah, sekarang, tadi pertanyaannya Ibu, kalau dia hangus, apakah bisa dikembalikan atau tidak? Bisa, Bu. Sebenarnya, misalnya saya pengen mengembalikan tadi poin ada 200, ada 400, ada 1000, ada 200 di sini. Bagaimana cara saya meminta kembali poin saya yang hangus? Saya menuliskan surat ke Yusana. Saya bilang, Yusana, kemarin saya mungkin alasannya satu, belum punya uang, atau saya lupa, atau saya memang kepepet gitu ya. Saya pengen untuk poin-poin saya yang bulan lalu itu dikembalikan. Terus Yusana balas, bisa, tetapi Anda harus Ibu harus membeli 100 poin ini dengan harga member, bukan harga auto order. Kemudian Ibu membelilah dengan harga member, dan poin-poin ini akan dikembalikan lagi oleh Yusana. Tetapi memang harus membeli dengan harga member, bukan harga auto order. Bisa berapa kali, Bu? Bisa sampai 2 bulan ke belakang, Bu. Setelah 2 bulan ke belakang, tidak bisa ditarik. Kalau 2 bulan ke belakang, untuk nomor 2 dan 3 ini, 200 poin harga member. Oke, thank you, Bu. Gitu. Berarti kalau setelah 2 bulan, jadi Bu Re? poinnya hangus, Bu. Hangus kalau ya? misalnya Jadi nih ya, misalnya di sini, misalnya 2 bulan banyak nih di sini, Bu, poinnya. Biasanya kan kalau 2 bulan, kalau di bawahnya aktif kan biasanya dia, kayak misalnya ya kita mentoknya lah, kita bilang 5.000 misalnya kan, 5.000 ya. Dalam waktu 2 bulan nih, kalau ditarik kembali 5.000 ini kan 13.800.000, 13.800.000. Tetapi kalau sudah lewat 3 bulan, ini 5.000-nya udah nggak bisa dihitung lagi, Bu. Gitu. Jadi waktunya cuman 8 minggu ke belakang bisa ditariknya. Di luar 8 minggu belum bisa.
Gitu. Nanti ini seiring berjalannya waktu dengan kita mempraktekkan sebenarnya. Jadi kalau kita mempraktekkan itu lebih kena, lebih berasa daripada pada saat kita belajar awal. Jadi saya biasanya juga membantu orang-orang mungkin yang lupa dan sebagainya. Itu nanti akan lebih berasa lah ya istilahnya. Seperti itu. Oke? Kita sudah bisa move on? Ya, oke, Bu. Oke, nah sekarang saya ingin sharing tentang nomor 3. Nomor 3 ini adalah komisi seumur hidup. Nah, kenapa dinamakan komisi seumur hidup? Karena komisi ini nanti bisa kita wariskan ke anak kita, atau ke cucu kita, atau siapapun di keluarga kita ketika misalnya kita meninggal, atau misalnya kita memutuskan untuk retire dari Yusana, kita bisa berikan semua apa yang sudah kita bangun buat anak kita. Jadi misalnya nih, kita mungkin terakhir dengan posisi, terakhir dengan posisi 30 star Diamond Director lah ya. Terus anak kita, terus kita retire, kita mau ya udahlah, kasihin aja, saya mau bersenang-senang aja. Kita berikan ke anak kita teruskan di title kita terakhir, dan juga di title kita terakhir dan di penghasilan kita terakhir. Jadi semua apapun yang sudah kita bangun, jaringannya kita itu kita berikan ke anak kita. Jadi istilahnya apapun yang kita kerjakan hari ini itu tabungan masa depan untuk kita dan juga untuk anak. Jadi ini seperti tabungan ya. Nah, komisi seumur hidup ini adalah penentuan pertama. Tadi makanya Cik Debbie belum mau masukkan Cik Tanti dulu, alasannya sangat bagus. Bu Tanti harus lihat dulu ininya terutama, karena ini adalah di mana ada masanya, Bu. Jadi masanya adalah 56 hari. Oke. Nah, sekarang saya mau gambar dulu tabelnya. Hai, darling. Udah makan? Nice. Makan sup ya? Iya. Makan apa? Makan egg. Oh, 3 kali. Wow. Jadi, Alexandra, can you please close the door, darling? Thank you. Jadi ini adalah sebenarnya ini adalah status. Jadi status pertama kali kita di Yusana itu menentukan masa depan kita. Status tersebut bisa kita raih dalam waktu 56 hari sejak kita bergabung dengan Yusana. Oke, jadi ada 56 hari. Status itu dibagikan menjadi 3 status. Jadi ini saya tulis dulu, ini status saya. Berarti ini status ibu-ibu masing-masing ya. Ini saya bilang status saya. Ini status downline saya, yang saya sponsori secara langsung. Nah, status saya itu adalah, saya nanti jatuhnya setelah 56 hari, jatuhnya pada kategori Associates, atau Premier Pay Setter, atau saya sebut dengan Premier, atau Premier Platinum Pay Setter, atau saya singkat dengan sebutan Platinum. Tadi kunci keberhasilannya adalah di Premier Platinum Pay Setter ini, salah satunya. Downline saya pun mempunyai, nanti akan jatuh pada kategori yang sama, yaitu adalah antara Associates, Premier Pay Setter, atau Premier Platinum Pay Setter. Nah, sekarang, kalau misalnya, ini apa sih sebenarnya keuntungan dari mempunyai status Platinum ini? Jadi, saya akan sampaikan dulu keuntungannya. Jadi seperti ini, kalau kita jatuh pada salah satu kategori ini, maka ketika kita mensponsori orang yang menjadi downline kita, mensponsori downline kita, yang kita sponsori secara langsung, mereka juga akan jatuh pada kategori ini.
Nah, kategori ini adalah pemberian presentasi keuntungan dari apa yang downline kita dapatkan. Contohnya, saya kasih contoh dulu, misalnya saya adalah associates. Kemudian saya dapat downline namanya Ani ya. Ani join dalam bisnis ini dan dia juga adalah seorang associates. Oke. Maka saya tidak mendapatkan komisi apapun dari Yusana. Kalau downline saya, si B ini adalah Beni ya, misalnya Beni masuk, Beni datang ke training, Beni lihat, dan Beni misalnya meraih PPS, maka saya mendapatkan 2,5% dari penghasilan Beni setiap minggu akan diberikan kepada saya. Misalnya, Beni minggu ini dapat komisi 1 juta dari Yusana, saya dapat 25.000 yang diberikan Yusana kepada saya, bukan mengambil dari Beni ya. Yusana yang berikan. Kemudian kalau saya bertemu teman saya Charlie lihat dan Charlie mengejar PPPS. Saya associate Charlie PPPS. Charlie mendapatkan penghasilan, saya diberikan 5% dari penghasilannya si Charlie. Misalnya Charlie dapat 1 juta, saya dapat 50.000. Charlie dapat penghasilan minggu ini 10 juta, saya dapat 500.000. Ya, jadi saya tetap mendoakan si Charlie dan downline saya semuanya ini untuk selalu sukses di bisnis Yusana. Dan pasti saya akan membantu karena ketika dia mendapatkan penghasilan, saya juga mendapatkan persentasinya dari Yusana. Untuk mendapatkan A ini, dalam 56 hari sejak kita bergabung, saya nggak usah ngapa-ngapain. Jadi, ketika orang masuk dalam bisnis ini, Yusana langsung memberikan mereka associates. Dan diberikan waktu 56 hari kalau ingin mengejar PPS dan PPPS. Oke. Nah, sekarang kalau saya seorang Premier Paysetter. Oke. Kalau saya seorang Premier Paysetter, saya mempunyai downline dan mereka hanya associate, saya tidak mendapatkan apapun. Kalau sama-sama PPS, saya mendapatkan 5% dari mereka. Seumur hidup mereka berbisnis di Yusana. Kalau saya dapatkan downline saya dan dia mau mengejar dan lebih tinggi dari saya tidak bisa cemburu. Kenapa? Karena saya diberikan oleh Yusana 10% dari setiap apa yang dilakukan oleh downline saya tersebut. Kalau sekarang saya PPS, downline saya yang saya sponsori secara langsung adalah associate, saya nggak dapat apa-apa. Jadi ini dianggap bahwa kita tidak memberikan training, kita nggak ngajak dia training, sehingga dia nggak melakukan apa-apa dalam bisnis. Tapi faktanya sebenarnya setelah kita ajak ke training, dia pun memutuskan untuk tidak mau mengejar karena dia tidak mau melakukan bisnisnya misalnya. Dia hanya mau konsumen. Jadi ya saya nggak bisa berbuat banyak ya. Tapi ternyata setelah 3 bulan dia mengkonsumsi produknya, dia ingin menjalankan bisnisnya dan dia mungkin berhasil di Yusana ya. Dengan status associates-nya dia bisa menghasilkan 5 juta, 10 juta per minggu. Saya tetap tidak dapat apa-apa. Jadi memang kita hanya bisa berusaha untuk membuka visi misi, memperlihatkan orang di awal, tetapi biasanya ada orang yang memutuskan untuk tidak dan kemudian mereka akan berbisnis gitu. Nah, kemudian ini ada PPS ya. Jadi kalau saya PPS yang tertinggi, downline saya yang saya sponsori 1 di bawah saya yaitu PPS, maka saya dapat 10% dari Yusana. Kalau kita sama-sama PPS, maka saya dapat 15%. Nah, sebenarnya
yang menjadi apa? Yang kita inginkan adalah kita mendapatkan yang paling terbesar, yaitu ini. Untuk mendapatkan ini, kita dulu harus menjadi PPPS dulu. Kemudian kita ajak downline kita untuk melihat kalau mereka PPPS, mereka akan melakukan hal yang sama nanti ke downline-nya. Sehingga ini namanya duplikasi. Nah, tadi saya mohon maaf, tadi saya kelewat. Bagaimana cara mendapatkan PPS adalah dengan mengenroll atau mengajak minimal 2 orang. Dan dari 2 orang, minimal 2 orang ini, boleh 10 orang, boleh 20 orang, terserah. Dari minimal 2 orang ini, nanti mereka akan, minimal 2 orang ini mereka akan belanja dalam waktu 56 hari kita sejak kita bergabung, mereka belanja sekitar 800 poin. Kemudian kalau PPPS Platinum, bagaimana untuk mendapatkan PPPS Platinum? Minimal kita mensponsori 4 orang atau lebih, boleh. Dan dari 4 orang atau lebih ini mereka belanja 1.600 poin dalam kurun waktu 56 hari kita. Oke. Jadi itu adalah komisi seumur hidup. Nah, untuk tadi saya bilang kunci sukses di Usana adalah punya 3 bisnis center dan mengejar status PPPS ini. Untuk mengejar status PPPS ini, kita bisa mengundang orang. Ada wadahnya ya, ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu ingin memperlihatkan Usana, ibu-ibu undang. Kita biasanya punya kelas jam 1 siang dan kelas malam. Nah, biasanya kita taruh di dalam grup, jadi kita undang agar mereka bisa melihat sebenarnya apa itu Usana. Ada kelas bisnis terpisah, kalau mereka mau lihat produknya dulu, perusahaannya dulu di kelas siang, bisnisnya itu biasanya di kelas sore. Saya akan merubah lagi jadwalnya karena jadwalnya ini berbentrokan dengan jadwal Usana pada saat semuanya working from home, jadi saya akan ubah. Nah, jadi begini sebenarnya cara kita kerja. Kita tidak kerja sendirian. Kalau misalnya perlu untuk presentasi, saya bersedia. Kalau misalnya kayak kelas kecil begini juga, saya bersedia mungkin 4-5 orang yang ingin diberikan, atau mungkin kita bisa memberikan YouTube-nya. YouTube presentasinya, mereka bisa belajar sendiri dengan waktu mereka sendiri. Kalau ada pertanyaan, kita bisa undang ke platform seperti ini. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Bu, itu kalau misalnya untuk yang status PPS atau PPPS atau yang associate cuman downline-nya di PPS atau PPPS, itu kan dapat komisi seumur hidup walaupun nggak usah ngapa-ngapain. Berarti walaupun tokonya nggak aktif pun after itu juga nggak masalah. Tetap dapat persentage-nya atau gimana? Ya, betul. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi salah satu syarat untuk mendapatkan komisi ini adalah mengaktifkan auto order. Misalnya, ibu misalnya gini ya, saya lihatkan dulu. Misalnya ini tadi. Misalnya nih, kita punya bisnis seperti ini ya, ada orang-orangnya di bawah sini. Mungkin dari orang-orangnya ini 5 orang yang kita sponsori dan mereka menjadi PS atau PPS. Sementara kita adalah associates misalnya. Oke. Terus suatu saat kita mungkin karena kesibukan yang lain, kita tidak apalagi namanya? Kita tidak mencari orang, kita nggak mentraining orang, kita nggak jalanin bisnisnya, tetapi kita memakai produknya dengan mengaktifkan 100 poin misalnya. Pada saat kita aktifkan, dan ada dari 5 orang tersebut, kalau mereka menghasilkan, kita akan dapat presentasinya meskipun kita nggak ngapa-ngapain. Jadi ini memang kita ditugaskan untuk membuka atau memberikan informasi
ke orang sehingga satu, orangnya juga nggak telat. Kalau nanti mereka mau mengadakan bisnis dan telat misalnya, telat tahunnya, nanti jadinya berabe ya. Padahal mereka mau melakukan bisnis ini dengan serius, tapi mereka nggak dapat PPPS. Yang jelas bahwa kita harus memberitahukan teman-teman kita dulu yang mau join tentang adanya ini, biar mereka juga bisa mendapatkan PPS. Gitu. Jadi win-win solution. Bukan kita aja yang win, tapi downline kita yang kita sponsorin juga mereka win, karena mereka punya status PPS. Gitu. Berarti tetap harus aktifkan itu kan, 100 poin atau 200 poinnya itu tetap harus aktifkan. Iya, jadi kalau Ibu mau aktif aja, minimal 100 poin Ibu sudah dapat ini, Bu. Ibu sudah dapat minimal 100 poin, Ibu aktifkan, Ibu sudah dapat ini. Asalkan kalau bisa, downline-nya adalah PPS atau PPPS. Karena kalau di associate, Ibu nggak dapat apa-apa. Oke. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Nah, untuk nomor 4, 5, dan 6, ini saya tidak jelaskan di sini secara detail. Nomor 4 itu jalan-jalan. Saya akan mempunyai webinar lagi hari Jumat setelah gereja. Saya kebetulan ada gereja ya online. Jadi setelah online nanti saya akan jelaskan lagi jalan-jalan yang paling terdekat. Basically di Yusana itu kita mempunyai jalan-jalan. Jadi ini adalah nomor 4. Ini namanya insentif. Insentif jalan-jalan. Oke. Insentif ini ada 4 kali dalam negeri dan jalan-jalan 4 kali luar negeri dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk yang dalam negeri ini kita barusan aja akan selesai perjalanan untuk meraih perjalanannya, periodenya itu baru saja akan selesai nanti tanggal 11 besok. Ini dia jalan-jalan ke Bali. Oke. Terus kemudian jalan-jalan berikutnya akan ke Yogyakarta. Ini nanti jalan-jalan ke Yogyakarta ini akan dimulai tanggal 12 April sampai dengan 11 Juli periodenya. Nah, untuk ibu-ibu yang saat ini masih dalam masa PPS, mengejar PPPS, misalnya ya, misalnya tadi Ibu Tanti akan masuk nih, PPPS-nya mungkin berakhir di tanggal, ini kan misalnya Ibu Tanti mengejar 1.600. Terus Ibu Tanti misalnya mulai masukin orang dari tanggal 12 April. Oke. Nah, kemudian nanti akan berakhir di 56 hari ke depan. Contohnya, kalau misalnya joinnya hari ini, nanti akan berakhir di mungkin akan berakhir di tanggal, contohnya ya, di tanggal ini, mungkin berakhir di tanggal 7 Juni ya, for example ya, untuk example-nya. Berakhir di tanggal 7 Juni. Tapi Ibu udah punya 1.600 nih, karena Ibu kejar PPPS. Oke? Nah, syarat untuk pergi ke Yogyakarta besok itu adalah mempunyai poin 2.800 dari orang yang disponsori. Jadi, kalau ini dikurangi 2.800, sampai dengan tanggal 11 Juli nanti, 11 Juli, Ibu masih punya waktu untuk mencari lagi 1.200 poin. Kalau Ibu dapat 1.200 poin sebelum tanggal 11 Juli, maka Ibu pergi ke Yogyakarta. Jadi itu adalah setahun 4 kali, salah satu programnya seperti itu. Dan juga ada yang keluar negeri. Jadi sebenarnya semakin bisnis kita maju, semakin kita diberikan insentif. Nomor 5 itu adalah bonus kepemimpinan atau leadership bonus. Nah, bonus kepemimpinan ini adalah bonus yang diberikan kepada orang-orang yang sudah mencapai Gold Director ke atas. Mereka diberikan lagi income setiap minggu oleh Yusana. Berbeda-beda sesuai dengan title-nya. Nomor 6 ini adalah bonus elite.
Bonus elit ini diberikan setiap 3 bulan. Diberikan kepada orang setiap per 3 bulan kepada orang-orang yang sudah mencapai 14 miliar. Mereka masuk ke dalam Million Dollar Club atau MDC. Mereka ini diberikan lagi bonus setiap 3 bulan. Dan biasanya paling kecil sekitar per 3 bulan itu yang paling kecil sekitar 2M ya. 2M lah kalau dirupiahkan per 3 bulan. Tapi ada juga yang dapat 6M, 9M gitu ya, tergantung. Gitu. Jadi ini adalah 6 income yang didapatkan untuk di Indonesia. Orang-orang yang paling tertinggi di Indonesia itu sudah banyak mendapatkan bonus sampai bonus nomor 5. Belum pernah ada yang akumulasi 14M, tapi mungkin sekitar setahun, 2 tahun ke depan sudah ada yang akan masuk ke Million Dollar Club di Indonesia. Karena kita marketnya baru. Meskipun kita sudah 28 tahun di dunia, tapi baru masuk ke Indonesia ini 4,5 tahun ini ya. Jadi marketnya masih sangat baru. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Bu Re, saya mau tanya. Boleh, Bu. Itu status PPPS itu udah yang paling tinggi ya? Berarti cuma 1.600 gitu ya? Ya, status PPPS itu yang paling tinggi, dan jika dilakukan di 56 hari pertama, maka status itu berlaku seumur hidup. Berarti kalau misalnya kita ada dapat sponsorin orang lagi, itu gimana? Oke, jadi misalnya nih, banyak sponsorin orang, tapi sudah lewat 1.600. Biasanya saya sih tidak menganjurkan untuk memberikan kepada downline-nya. Kenapa? Karena nanti ini kan usaha ya. Karena seperti ini, kalau misalnya nih, saya berikan ke downline saya, orang saya misalnya ya, saya berikan ke downline saya, terus nanti tiba-tiba orang ini juga PPS. Yang dapatkan memang downline saya kan, bukan saya. Tetapi saya yang mentraining dan sebagainya. Jadi sebenarnya komisi seumur hidup ini atau siapa yang mensponsori adalah sebenarnya orang yang mendapatkan gitu. Tapi bisa juga sih kalau misalnya saya berikan kepada orang lain gitu ya, boleh silahkan. Tetapi kalau saya sih tidak menganjurkan untuk memberikan karena PPPS ini kan sekali seumur hidup. Jadi kalau kita benar-benar serius di bisnis ini, kita harus kita harus berusaha at least di 56 hari pertama gitu. Boleh Bu diberikan, boleh menjadi milik kita. Kalau menjadi milik kita, kalau misalnya nanti dia mendapatkan PPPS juga dan dia berhasil di bisnis ini, dari gold, ruby, emerald, kita akan mendapatkan 15%-nya. Gitu. Jadi we never know. Kita nggak pernah tahu orang siapa nanti yang jalan, orang siapa nanti yang nggak jalan. Itu sulit diprediksi di awal. Yang jelas saya sih biasanya tanya ke orangnya apakah orangnya serius apa enggak. Kalau serius ya ayo kita jalan. Kalau nggak serius juga biasanya dia hanya menjadi customer, ya nggak apa-apa. Kalau menjadi customer kan tidak ada kewajiban untuk tupo, untuk mendidik downline-nya kan mereka cuma sebagai pelanggan saja gitu. Oke, Bu Re, makasih. Sama-sama. Kira-kira sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Mengenai initial order reward itu gimana, Bu? Oh Bisa iya, ditanyakan. baik. Terima kasih ya. Soalnya tadi saya lupa. Nah ini sekarang saya jelasin. Makasih ya. Oke, jadi inilah yang namanya initial order rewards. Initial order rewards. Atau kita singkat menjadi IOR. Oke, jadi IOR ini sebenarnya adalah pembelian pertama kali. Pembelian pertama ini akan memberikan kita benefit. Tetapi apakah pembelian pertama ini kecil atau besar? Contohnya,
Ketika kita masuk ke dalam bisnis ini, kita langsung membeli 3 bisnis center. 3 bisnis center saya bulatkan saja menjadi 10 juta ya, kira-kira atau 11 juta ya. Saya ambil aja 3 BC misalnya ya. Ini bukan angka yang pasti, tetapi saya contohkan 10 juta. Oke, ketika saya pembelian pertamanya 10 juta, saya mendapatkan IOR 10% dari harga pembelian saya pertama. Nah, saya berarti mendapatkan 1 juta ya. Jadi 1 juta itu dibagi di 2 kali. Auto order pertama, di bulan pertama, di 4 minggu pertama, saya mendapatkan 5% dari 10 juta tersebut. Berarti ini adalah 500.000. Saya mendapatkan potongan 500.000. Sehingga pada saat saya auto order pertama, misalnya saya auto order 200, misalnya saya auto order 200 poin ya. 200 poin itu misalnya saya harga membernya itu misalnya 5 juta. Oke. Kemudian karena saya auto order, saya mendapatkan 10% lagi dari 5 juta. Berarti saya hanya membayar 4.500.000. Karena saya mempunyai IOR pertama, maka dikurangin 500.000, saya hanya membayar 4 juta. Ini auto order saya pertama. Auto order saya kedua, misalnya saya mau ganti di 100 poin. Saya kedua misalnya saya harga regulernya ya misalnya 2.500.000. Tapi karena di auto orderin saya dapat diskon 10%, akhirnya saya membayar cuma 2.250.000. Oke. Nah, saya masih mempunyai 500 poin, ini saya masih punya IOR kedua itu 500.000. Jadi auto order saya kedua dikurangin 500.000 lagi, jadi 2 kali. Sehingga saya cuman membayar Rp1.750.000. Ini yang namanya IOR. Ini IOR di bulan pertama, ini di bulan kedua. Ya. Nah, bagaimana nih kalau misalnya saya cuman join di satu, misalnya saya membeli satu Magne Caldi. Magne Caldi itu 345.000. Atau misalnya saya misalnya join dengan satu Celsensial pertama kali. 30 poin, saya join, berarti ini 10%-nya adalah 78.000 yang dibagi menjadi 2. Yaitu berarti ini 36.500 ya. 36.500. Di auto order pertama dan 36.500 potongan di auto order kedua. Sayang ya. Kalau misalnya nanti ini juga akan menuju 3 bisnis center, sayang karena potongannya 1 juta sama 78.000 itu jauh. Gitu. Kira-kira ada yang ditanyakan di sini? Sore Bu. Kalau kasusnya Ibu Cing kemarin, itu sepertinya dia itu dia ada di dalam satu formulir enrollment, itu dia ada satu pembelian produk yang sisanya memakai harga auto order. Jadi, untuk initial order rewards-nya, itu yang bisa semuanya masuk di dalam IOR atau hanya yang untuk pembelian pertamanya saja, Pure? Karena ada dua kan, ada dua di enrollment form itu kan ada 2 kotak. Satu untuk pembelian, untuk membuka bisnis itu kan ada satu pembelian produk member langsung.
Sisanya kita mau memakai harga AU yang lebih murah kan. Nah Iya. ini tadi Bu Jingcik tadi nanya ke saya. Itu Iya. untuk initial order rewards-nya itu semuanya bisa diklaim oleh dia atau hanya satu barang saja? Terima kasih. Hanya barang ketika pembelian pertama. Karena auto order itu kan adalah pembelian kedua setelah pembelian pertama. Jadi kalau Ibu Cing kemarin beli pembelian pertama cuma satu barang, itulah IOR-nya. Karena IOR itu adalah pembelian pertama. Jadi kalau auto order itu sudah pembelian kedua. Gitu. Padahal itu ada di dalam satu formulir, Bu Re. Iya, karena kan itu dibayarkan duluan adalah harga ini kan duluan dibayar. Harga satu barang dulu kan yang dibayarkan duluan. Pembelian pertamanya kan harus dibayarkan duluan sebelum auto order dijalankan. Kalau misalnya Ibu Cing menginginkan semuanya, berarti semua barang itu harus memakai harga member Betul. aja. Nggak boleh memakai harga auto order gitu maksudnya. Nggak boleh. Kalau ingin mendapatkan IOR yang lebih banyak, berarti yang di auto orderkan itu harus dibeli dengan harga member. Nah, makanya sebenarnya yang paling menguntungkan adalah ketika membeli paket di awal. Karena paket itu harganya dibeli hari Senin sampai hari Sabtu juga harganya itu sebenarnya harga auto order di paket tersebut. Jadi kalau orang beli paket, harganya itu sudah harga auto order. Setelah itu sudah harga auto order, bisa dibeli di hari biasa, kemudian dia mendapatkan IOR. Jadi memang beli paket itu banyak fungsinya. Oh, oke. Banyak Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi kira-kira yang lain? Nanti kalau ada, boleh nanti ditanyakan di grup. Saya bisa jawab di sana. Ini juga recordingnya akan saya loading, dan saya akan belikan di grup, jadi bisa diulang-ulang lagi nanti untuk melihat. Kalau misalnya ada yang bingung, bisa dilihat lagi, nanti bisa ditanyakan. Kira-kira sudah sekian? Kalau tidak ada yang bertanya. Sudah. Kalau saya sih sudah, Bu Re. Ya, nanti kalau ada yang boleh ditanyakan lagi ya, silahkan ya. Terima kasih ya Bu Re atas waktunya. Bu Re ini orang yang paling sibuk. Mungkin saat-saat ini udah mau sebentar lagi mau libur hari Jumat, udah waktunya orang mau auto order. Terima kasih sekali loh Bu Re waktunya. Ya, sama-sama. Maaf tadi saya ada deadline auto order karena kan kita sekarang kejar-kejaran masukin barang. Soalnya kan nanti kalau barangnya profile funnel ini kan most wanted banget. Kalau dia nanti sudah ke angka yang mendekati max, kita harus berhentikan auto ordernya, Ci. Jadi tadi saya mohon maaf agak terlambat, William duluan buka karena tadi mesti kejar dulu, masukin dulu biar semuanya aman. Oke, ya nggak apa-apa Bu Re. Terima kasih ya Bu Re. Terima kasih Terima kasih sekali. ya, Bu Re. Terima kasih, Bu Re. Terima kasih semuanya, Bu. Terima kasih semuanya ya, Tanti, Ci. Ya.